Hai Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Arif Beta Sumsel. Di video kali ini kita mau nge-review tentang penggunaan lakban yang ada di botol. Nah, jadi kemarin sebenarnya ada yang nanya, mungkin bagi teman-teman yang udah mainnya lama sudah mengetahui ya fungsi dari lakban si botol ini. Tetapi ada teman-teman yang kita perlu bantu juga ya untuk menjelaskan apa sih fungsinya dan bagaimana cara untuk mempercepat mutasi ikan yang ada di dalam botol. Untuk video kali ini tetap stay terus sampai video ini selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Arif Beta Sumsel. Di sini teman-teman kita ada sampelnya beberapa botol ya. Dan juga ada yang tidak dilakban. Itu kenapa dia tidak dilakban, dikarenakan yang tidak dilakban ini adalah female ya teman-teman. Jadi kalau untuk female sih sebenarnya nggak masalah dia tidak dilakban, dalam artian katanya itu untuk mempercepat dia merangsang sel telurnya ya. Yang pernah kita review kan kemarin kan, untuk mempercepat dalam artian kata memproduksi sel telurnya tadi, kita buka-buka skat ya, buka tutup skat itu biar dia itu mempercepat perangsangan untuk mengolah si telur tadi. Tetapi kalau yang jantan atau yang male sangat direkomendasikan untuk menggunakan lakban, dikarenakan biasanya dia kan ngeflare atau ngedok ya, atau mekar ya. Nah, sering banget ikan itu saat dia marah mainnya sampai ke atas-atas, sampai ke atas-atas ini nih. Ketika dia sudah mainnya mantep di atas angin ya, antara udara dan air, biasanya dia tuh mainnya paling atas itu. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan dorsal ikan itu pada rusak. Nah, jadi kan kalau di sini kan biasanya ada beberapa teman yang menggunakan skat juga. Nah, itu juga dulu pernah kita review bagaimana dia penggunaannya. Tetapi kan kalau yang tidak ada waktu seperti ini kan mungkin teman-teman akan sedikit lebih repot jika tadi muatannya banyak terus dibuka skatnya satu-satu. Tetapi kalau di sini teman-teman, di sini, nah teman-teman bisa perhatiin di video ini ya. Nih, bahwasanya dia ini kan saat saling melihat dia main ikannya itu hanya di tengah-tengah. Kalau muatan airnya kan segini nih. Kalau untuk airnya, muatan airnya tuh di batas lakban ya. Nah, tetapi saat ikan saling melihat ini, dia biasanya ngedok. Nah, sudah itu dia nggak sampai ke atas ini. Nah, ketika dia main di atas ini tadi teman-teman, inilah yang sering merusak bagian dorsal dari si ikan. Nah, jadi kenapa bawahnya juga dilakban bang? Jadi untuk main-main ikan kualitas foam ya, kita lebih mengarah ke kualitas foam, menjaga kualitas foam. Biasanya dia akan main ke bawah juga. Nah, itulah yang biasanya akan membuat si dasi dan juga si anal itu bergulung atau berlipat teman-teman. Jadi sangat direkomendasikan teman-teman membuat isolasi yang melingkar seperti ini ya. Nih, jadi teman-teman bisa perhatiin nih. Nah, di sini kita lagi banyak black series ya. Jadi untuk bahanan-bahanan juga lagi banyak. Teman-teman juga sebenarnya ini hanya untuk menjaga foamnya ya. Dalam artian kata tuh bentuk-bentuk dari sirip teman-teman. Kalau foam itu itulah tadi kata lainnya ya. Bagi teman-teman yang belum familiar mendengar kata foam itu apa sih? Foam itu adalah bentuk-bentuk tubuh ya, atau sirip-siripnya. Nah, jadi untuk teman-teman untuk menjaga foamnya tetap baik ya, dari kecil sampai besar direkomendasikan menggunakan isolasi ini. Nah, jadi kalau untuk mempercepat warnanya gimana? Tetap ya teman-teman, kemarin juga udah pernah kita jelasin ya secara detail bagaimana mempercepat size dari lubukan dan juga setelah dinaikkan ke botol. Nah, jadi untuk mempercepat size itu sebenarnya kalau kita pribadi nggak terlalu banyak menggunakan obat-obatan, hanya pensortiran saat dia di kolam atau di lubukan. Ketika dia sudah mengindikasikan warna yang sudah mulai naik, biasanya kita langsung naikkan ke botol atau ke soliter atau ke ember. Itu tujuannya apa? Memang saat ikan itu tadi sudah sendirian di tempat wadah pembesaran atau di tempat-tempat botol ya, untuk menaikkan warna, sebenarnya dia lebih cepat ya mutasinya. Teman-teman bisa juga perhatiin di rumah atau realisasikan sendiri di rumah, bahwasannya kasih perbandingan ketika ikan dinaikkan di dalam botol sendirian, teman-teman sudah harus bisa memperbandingkan dengan yang di kolam yang belum disortir ya. Jadi akan jauh berbeda tingkat cepat mutasinya itu antara yang di kolam dan juga yang di botol. Nah, jadi
penggunaan ketapang juga perlu ya teman-teman. Tempo hari juga udah pernah kita singgung ya, bahwasanya ini ketapang ini sangat membantu untuk mempercepat mutasi ikan sebenarnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau pakai garam juga sebenarnya bisa. Bahwasanya kan garam itu bagus untuk kulit ya, bukan hanya untuk ikan sebenarnya. Manusia pun dia butuh juga kepada garam. Garam itu sebenarnya untuk kulit bagus juga teman-teman. Dalam artian kata jangan terlalu banyak juga ya, karena kalau terlalu banyak dia akan panas. Biasanya ikan itu kalau sudah terlalu banyak garam, sirip-siripnya terkadang dia pecah-pecah sendiri. Nah, dalam artian kata dia jangan terlalu banyak aja untuk penggunaan garam. Kalau bisa yang non yodium, khusus garam perikanan, itu yang lebih rekomendasi lagi ya. Tetapi kalau nggak ada ya bisa juga menggunakan garam-garam dapur. Nah, jadi untuk yang lain juga pernah juga kita singgung ya, bahwasanya untuk mempercepat mutasi harus terkena dari sinar matahari. Nah, bahwasanya teman-teman bisa perhatiin di video, tempat di sini memang masih sangat tertembak ya oleh sinar matahari. Memang settingannya itu dibuat memang khusus untuk matahari langsung menyinari ya di sore hari. Bahwasanya kalau di sini kan memang view-nya itu pas di sore hari dia masuk mataharinya. Kalau pagi enggak. Kalau pagi dia tertutup oleh dinding rumah. Nah, jadi itu adalah beberapa penjelasan ya, bahwasanya untuk mempercepat mutasi kita menggunakan botol itu bisa juga, nggak perlu pakai ember, itu bisa juga. Mungkin ketapangnya agak lebih ditebalkan, atau juga bisa teman-teman menggunakan ketapang rebus atau yang ketapang yang udah diolah ya. Nah, jadi untuk teman-teman tadi beberapa poin kita singgung, bahwasanya untuk menggunakan lakban ini fungsinya untuk menjaga foam agar dorsal tidak bengkok, anal tidak bengkok, dan dasi tidak menggulung. Nah, dan juga untuk mempercepat mutasi juga udah kita jelasin tadi ya, beberapa faktor untuk mempercepat mutasi tadi, diantara lain ya itu tadi teman-teman harus langsung mensortir ikan dari lubukan, dan juga pemberian ketapang dan pencahayaan dari si matahari sendiri. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, memang sengnya sedikit lebih kita bikin rendah. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar panas dari sinar matahari tadi tertangkap ya, waktu siang tadi kan tertangkap dia, jadi otomatis panas seng ini akan menghangatkan air yang ada di dalam botol. Dulu juga pernah kita review bahwasanya air yang hangat itu bisa juga dia mempercepat mutasi ikan cupang. Nah, jadi itu adalah beberapa penjelasan singkat ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sudah mainnya cukup lama, untuk penjelasan kali ini memang udah mengerti ya, atau udah pada paham. Tetapi yang kita jelasin ini untuk pertanyaan teman-teman yang kemarin yang memang ngakunya benar-benar baru terjun di ikan cupang ya. Jadi untuk penjelasan yang seperti ini kan mungkin teman kita atau sahabat kita itu tadi bingung mau bertanya kepada siapa. Nah, untuk itulah kita bikinkan video kali ini. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk main cupang ini sebenarnya menggunakan botol aja juga bisa, karena dulu juga kita waktu awal-awal main ikan cupang juga teman-teman bisa lihat di foto, itu adalah tempat kita yang memang dulu itu belum ada apa-apanya ya, orang belum pada kenal itu siapa Arif Beta Sumsel, itu belum pada tahu, apalagi yang di luar-luar dari Palembang ya. Sedang yang di Palembang aja saya ini termasuk bukan orang-orang yang ingin tampil terkenal, bahwasannya itu ya memang biasa-biasa aja ya teman-teman. Bahwasanya itu kita memang bukan orang yang tipikal menonjol, tetapi untuk di konten memang kita memang diharuskan ya untuk orangnya tampil itu, bahwasanya agar saling mengenal juga dan saling dipercaya, bahwasanya itu teman. Nah, jadi untuk video kali ini mungkin kita cukupin. Jika kalian suka silahkan klik like, berikan komentar, dan subscribe. Jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Salam Cupang Indonesia.